Ini dia Dindanya udah masuk. Oke. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Hai. Hai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Iya, iya, iya. Gimana, Din? Sehat? Alhamdulillah Karesa, kamu apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Udah pada nggak sabar tuh nungguin kamu. Iya maaf ya, tadi aku sebenarnya lagi Zoom juga. Jadi kayak seru banget sekarang di mana-mana orang-orang pada ngumpul lewat Zoom, lewat live bisa ngobrol. Iya. Iya ya, udah zamannya online Hmm, semua ya. Jadi semua online semua. online. Lagi sibuk Sehat-sehat apa ya. Karesa? Sibukin diri aja nih, biar nggak kelihatan Sibukin diri nganggur. aja ya, biar tetap produktif. Iya, sehat Din. Sehat ya? Alhamdulillah, lagi sedikit Sehat. batuk cuman ya karena cuaca juga kan sekarang lagi kayak panas terus kalau Mm-mm. sore malam gitu hujan jadi Mm-mm. kayak gara-gara cuaca sih Oh tapi ya, ya karena insya Allah hujan panas ya. sehat. Iya ini mah karena cuaca aja. Iya, COVID di rumah aja sama Di COVID. rumah aja. Iya di rumah aja. Di rumah aja nggak kemana-mana nih, nggak berpetualang gitu. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak colongan juga kan ya, berpetualang. Nggak. Aku takut juga Oke, keluar keluar. ya. Emang lebih baik hashtag di rumah aja. Betul di rumah aja. Oke, ini temanya kan perempuan alam ya. Wow. Perempuan Gimana alam, gimana. alam apa nih? Hmm. Hmm, Gimana kita ngobrolin alam kah? Alam yang mana nih penyanyi? alam yang mana? Alam yang mana? Maunya alam yang mana? Kenapa sih, Bin, tertarik Kenapa? jadi pecinta alam tuh kenapa? Hmm, aku nggak bilang aku pecinta alam sih ya, Karesa. Aku lebih Heeh, ke aku penikmat aja ya. Aku penikmat. suka nikmatin alam dan kenapa kalau Heeh, ditanya ya karena kayaknya kalau misalnya kita ngelihat landscape yang baru, landscape yang lebih heeh, luas, yang nggak terlalu banyak heeh, gedungnya, itu tuh benar-benar ngebawa suasana baru buat kita. Apalagi kalau aku kerja, karena aku kerjanya juga di dunia kreatif, jadi aku heeh, butuh banget refresh untuk selalu seger gitu loh, untuk ada heeh, biar lebih kreatif lagi gitu. heeh. Biar seger gitu ya, biar seger terus. Mm-mm. Biar refresh ya kan. Ya, Terus menurut Dinda sendiri tuh apa namanya? Apa sih pencinta alam tuh apa? pencinta alam. Orang-orang yang mencintai alam. Kebetulan aku bukan pecinta alam ya, jadi kayak balik lagi aku bukan pecinta alam, aku hanya penikmat aja. Tapi mungkin orang-orang yang Heeh, memang sudah mengikuti organisasi-organisasi untuk menjadi pecinta alam, mereka orang-orang yang selain suka bermain di alam terbuka, mereka juga pastinya pengen berkontribusi untuk menjaga alam tersebut gitu. Entah heeh, mereka pasti banyak juga yang mereka pelajarin sih gimana caranya survival di alam terbuka, menolong minimalnya mereka juga ke teman-teman yang suka bermain di alam terbuka untuk menjaga heeh. SOP kalau misalnya mau melakukan perjalanan ke alam gitu, melakukan apa alat-alat yang memang sesuai untuk digunakan terbuka gitu. Nah, selama Dinda perjalanan, boleh dong share kayak apa namanya? eh, apa sih yang harus disiapkan ketika ada perjalanan untuk menuju alam gitu atau perjalanan Dinda pergi ke alam, ada nggak sih? Hmm, Persiapannya tuh apa aja? ada ada banget. Um, Misalnya ini kita ambil contoh untuk pendakian ke gunung ya. Hmm. Jadi Dinda karena kalau lebih sering naik gunung ya atau eh, lebih sering naik gunung atau ke gunung ke laut juga? aku ke laut juga, tapi aku lebih Mm-mm. suka naik gunung sih. Naik gunung. Dan ini mungkin aku bakal share Mm-mm. SOP-nya minimalnya Mm-mm. apa aja yang harus dibawa ketika kita mau pergi ke gunung gitu. Yang Mm-mm. pasti sih kita pasti udah tahu kan di gunung itu kita jalan kaki, nggak ada kendaraan, nggak ada
nggak ada tempat berteduh, nggak ada listrik ya kan, nggak ada yang namanya yang biasa kita ada di dalam di bawah gitu di kota, semuanya itu di atas gunung nggak ada gitu. Jadi apa yang harus dibawa tuh minimal sepatunya harus sepatu gunung karena grip bawahnya tuh beda. Kalau misalnya kita pakai sepatu running itu tuh running pun pasti ada beberapa macam. Kalau misalnya ada yang pernah dengar namanya trail running, biasanya orang-orang itu lari tapi di gunung gitu. Itu sepatu mereka tuh biasanya juga khusus gitu. Tapi ini Dinda mau ngasih SOP untuk orang-orang yang mau naik gunung, jadi minimal mereka pakai sepatu gunung. Kenapa diulang-ulang? Karena sepatu tuh kadang-kadang mereka juga menyepelekan, yaitu bisa pakai sepatu olahraga atau sepatu benar Din, sneakers dan lain-lain. Itu tuh mengancam banget keselamatan. Kalau misalnya jalanannya bebatuan bisa jadi kepleset terus jatuh amit-amit. Sementara kalau misalnya pakai sepatu gunung di jalan bebatuan, kita masih bisa jalan dengan nyaman gitu karena sepatunya sendiri tuh ngegrip ke tanah. Terus harus ada raincoat, bawa sleeping bag buat tidurnya. Raincoat itu karena ya namanya kalau di alam kalau hujan kita kan hujanan yang karesa, jadi ya minimalnya baju kita nggak terlalu basah dan hujan di alam tuh nggak bisa diduga-duga, jadi raincoat itu wajib. Bawa headlamp karena nggak ada penerangan sama sekali di gunung kalau udah malam. Terus jangan lupa pakai buff juga, apalagi kan sekarang ya corona gitu. Corona. Orang naik gunung sih udah pasti cuaca udah mulai berganti juga. Iya, cuaca udah mulai berganti juga. Terus jangan lupa juga pakai baju yang nyaman, yang nyerap keringat, yang atasannya nyaman, dan baju bawahnya tuh kalau aku sih lebih celana bawahnya aku lebih prefer untuk pakai kargo, karena kargo tuh lebih kuat. Jadi kalau misalnya kita jalan atau jatuh terus kena akar, minimalnya nggak langsung kena kulit kita, tapi di celananya dulu, karena celana kargo bahannya tuh cukup tebal, jadi lebih aman untuk badan kita. Jangan lupa bawa kaos kaki, penting banget, karena kadang juga orang pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, kalau jalan kelamaan berjam-jam nggak pakai kaos kaki sih kelar sih, lecet sih, dan ada luka sedikit aja itu tuh bakal ngeganggu kita untuk melakukan perjalanan yang lebih fun. Jadi kayak nggak fun aja sih perjalanannya. Jadi minimal mungkin itu sih. Dan kalau emang nginep sendiri, apa maksudnya emang harus prepare sendiri, jangan lupa buat tenda sih, alat masak, dan isi makanannya sih yang pasti, cemilan dan lain-lain. Benar banget Din, benar sih, itu SOP yang paling penting ya ketika naik gunung, karena di sana tuh ya nggak ada yang tahu ya. Harus prepare juga sama diri sendiri ya kan. Betul. Terutama ya. Terus keuntungannya selama Dinda main di alam tuh apa sih? Terus kayak gunanya banyak nggak di kehidupan sehari-hari atau di saat Dinda syuting, atau hal-hal yang yang bisa diaplikasikan lah dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau ngomongin apa yang bisa diaplikasikan, jadi lebih terplanning aja sih untuk melakukan apa-apa. Karena naik gunung kalau misalnya kita nggak merencanakannya dengan benar, biasanya jadinya berantakan itinerary-nya. Entah kayak ada Nge-freeze, Din. Dinda. Din. Oke, bersabar ya teman-teman. Ini nge-freeze. Di aku nge-freeze. Ya. Bersabar. Kita invite lagi. Nah, nge-free. Itulah sensasinya di saat online ya. Ya, betul. Itu sensasinya kita ngobrol online. Iya, sampai mana tuh tadi? Harus ngeplan. Mau naik gunung harus ngeplan. Ya. Jadi lebih tough aja sih Kak ngadepin situasi ketika kita udah turun gunung. Impact-nya banyak banget lah. Jadi ketemu banyak teman-teman yang emang benar-benar jadi temen juga sampai sekarang. Karena biasanya kalau di gunung sifat orang juga kelihatan sih.
Jadi yang cocok gitu beneran ya. cocok, yang enggak Yang enggak enggak, kali. bener-bener dikasih Seleksi alam. uh, apa namanya, bener-bener diliatin ya, karena Mm-mm. 24 jam berhari-hari sama teman-teman gitu. Bener banget. Nah, sama ini, selama Dinda naik gunung atau main di laut, tantangan yang paling terberat yang Dinda inget ada nggak? Jadi aku pernah Yang mendaki Gunung mm, Salak. Aku sih ngomongin gunung aja ya, karena pengalaman mm, aku di laut tuh lebih ke, aku tuh pergi ke laut untuk chill banget, Kak. Jadi kayak mm, aku datang ke laut untuk males-malesan, mm, untuk minum es kelapa pinggir pantai, gitu-gitu aja sih. Nggak mm, yang untuk diving dan lain-lain, karena aku nggak punya license untuk diving. Lagi mencoba juga sih, pengen ke sana. Dan aku sebenarnya berat, juga agak agak takut untuk berenang di laut, tapi mm, kepo sih. Cuman yang aku punya banyak pengalaman sebenarnya di gunung. Kalau di gunung aku pernah ada satu gunung, waktu itu aku terlalu terlalu pengen banget naik gunung, tapi waktu mm, aku libur tuh cuman sedikit di weekend. mm, Jadi aku cuman nginep oke, 1 malam di gunung. Harusnya harusnya mm, mungkin lebih spare waktu lebih banyak ya untuk perjalanan. Kenapa? mm, Karena si spare waktunya dikit itu, jadi karena kita berangkatnya, aku waktu itu naik Gunung Salak. Terus mm, pas lagi naik Gunung Salak itu keadaannya Jumat malam, kita naiknya Sabtu pagi. Jumat malamnya aku baru beres kerja. Beres kerja, aku oke, packing dan mm, lain-lain. Beres mm, packing itu di Jakarta posisinya. Beres mm, packing di Jakarta, aku langsung lanjut ke Bogor. Nyampe oke, Bogor, terus nyampe Bogor kita repacking lagi, persiapan pendakian, makan dulu sebentar, itu dini mm, hari kayak jam 6 pagi gitu, beres makan dan lain-lain, kita akhirnya mulai jalan ke Gunung Salak, mulai mendaki Gunung Salak. Dan mm, pada saat itu kondisinya aku belum tidur cukup, karena Jumat malam aku baru beres kerja. selesai kerja, oke, Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang mungkin perjalanan dari Jakarta ke Bogor lah aku tidur gitu. Itu juga karena mm, seru vibes-nya. Jadi mm, aku lupa gitu kalau aku harus istirahat gitu kan. Jadi mm. kita tuh kalau nggak salah satu Chemistry-nya grup, udah kebangun tuh ya. iya, Ya. satu grup tidurnya nggak cukup lah intinya. Heeh, Teman-teman yang heeh. waktu itu mendaki Gunung Salak bareng sama aku. Mulai pendakian, beres nyampe di pos pertama atau pos kedua, kita break makan siang. Beres break makan siang, kita lanjut lagi pendakian untuk menuju ke tempat camp. Begitu kita melakukan pendakian, ternyata hujan. Hujannya gede banget Hmm, di Gunung Salak. Emang hmm. Bogor juga selalu hujan ya, terkenal sering banget sama hujan kan. Banget hujan, lembab. Kita juga udah prepare sih sebenarnya, cuman kita nggak siap mental aja karena kurang Heeh, tidur, fisiknya udah capek, dan Gunung Salak tuh heeh, pendakian yang masih berat banget, pendakiannya lumpurnya tuh yang kalau kita injek masuk gitu loh kakinya ke dalam lumpur, terus nah, ranting pohonnya di mana-mana. Gunung Salak tuh banyak duri juga gitu. Aduh, heeh, banyak banyak banget deh cobaannya, jadi mental kita udah drop. Terus pas hujan, si jalur pendakian tuh kan cuman sedikit, karena kanan kiri tuh sorry, yang kanan tuh emang kalau nggak salah udah agak jurang gitu, yang heeh, kiri tanah tapi tinggi gitu. Pas oke. airnya turun di jalur Heeh, pendakian tuh ketutup sama air, dan itu tuh bener-bener kayak kayak longsor gitu, kebayang gak sih kayak longsor, kebayang, dan kebayang. kita nggak ada jalur lain lagi, jadi kita harus ngelewatin jalur itu, sementara itu air tuh turunnya tuh banyak banget. Jadi jadi aku ngerasa kayak kita lagi di sungai tapi kita harus ngelawan arus untuk tetap naik gitu. Nah di situ Hmm, mental aku bener-bener drop banget, drop sedrop-dropnya. Sampai akhirnya kita mutusin, pokoknya kalau kita nemu daerah yang sedikit landai, landai itu apa ya, heeh, sedikit terbuka untuk bisa buka tenda, kita pokoknya stop aja dan buka tenda di situ, karena semua orang di tim aku tuh udah kayak nggak kuat fisiknya. Well, hmm, akhirnya kayak beberapa lama kemudian kita nemuin space yang bisa kira-kira buka tenda. Akhirnya kita buka satu heeh, tenda. Harusnya kita buka dua tenda, tapi itu pun nggak mungkin, space-nya nggak sebesar itu untuk buka dua tenda. Terus pas heeh. kita udah buka satu tenda, hujan nggak berhenti-berhenti, itu masih hujan. Kondisi kita udah makin capek segala rupa. Makin drop. Makin drop, terus udah nyampe
tenda, udah ganti baju supaya badannya agak stabil, karena kan badan basah juga bikin mental makin jelek banget kan. Terus pas udah ganti baju yang lebih kering, akhirnya aku dan teman-teman merasa sesuatu yang kayak menurut kita itu halusinasi sih, karena kita semua capek. Jadi akhirnya kita merasa di tenda itu ada sesuatu yang gak beres. Aduh, apa gitu. tuh yang nggak beres? Sampai akhirnya kita pulang, nggak ada yang mau cerita di tenda, nggak ada yang mau cerita di tenda. Sampai akhirnya Dipendam. kita turun ke bawah, kita keluar dari Gunung Salak, baru akhirnya masing-masing ngerasa, kayaknya kemarin di tenda tuh gue ngerasa ada kita berenam, gue ngerasa kayaknya kita bertujuh ya gitu. Oh ya, iya ternyata bukan 1-2 orang doang yang ngerasa, tapi semua orang juga merasa bahwa di dalam tenda itu waktu pas malam kita udah beres ganti baju, akhirnya kita nggak makan karena kita semua ketakutan dan berhalusinasi, masing-masing punya halusinasinya lah. Itu sih kejadian yang kejadian yang paling nampar aku, bahwa pendakian itu nggak bisa dianggap remeh sih. Maksudnya persiapannya, mentalnya, latihan fisiknya, alatnya, waktunya gitu. Itu semua tuh benar-benar harus dipersiapin dengan plan A dan plan B, supaya kalau ada kejadian-kejadian kayak gini lagi, kita lebih bisa ngambil keputusan yang bijaksana sih. Maksudnya kalau kurang tidur ya berarti jangan naik dulu, tapi istirahat dulu, baru pendakian dimulai setelah tidurnya cukup gitu. Itu pengalaman yang ya berarti pengalaman yang serem ya. Yang menarik ya. Tapi dari situ nggak takut lagi kan, Din? Enggak, justru jadi pelajaran sih Kak, itu tadi. Jadi kayak besok kalau aku melakukan pendakian lagi, aku nggak akan mau kayak kejadian yang Gunung Salak ya gitu. Jadi benar-benar pengalaman berharga ya, karena ada juga kan teman-teman yang ya udah kayak gitu ya nggak belajar gitu ya kan. Ada ya, mungkin jangan ya. Jangan diikutin. Jadi sarannya Dinda. Nah terus kita mungkin boleh sapa teman-teman dulu yang mau bertanya. Juga boleh ya Din ya. Boleh. Kita tanya kita sapa-sapa dulu Din. Mungkin Dinda boleh, ada yang kenal. Iki Sibun, hai. Terima kasih ya disapa dulu teman-temannya. Nemenin kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Ini boleh loh yang mau bertanya, boleh ya? Boleh. Iya, halo Bang Kapan Junet. nanjak lagi dari Trilham 22. Dia nanya kapan nanjak lagi. Ya, aku sih berharapnya besok. Tapi kan karena situasi juga. Situasi dan ini semua, jadi kayaknya mendingan yang penting sehat sih sekarang. Yang penting sehat sih, di rumah aja nggak apa-apa, nggak harus melakukan perjalanan kemana-mana, tapi yang penting sehat, kondisi ini segera berakhir, supaya bukan hanya orang-orang yang suka jalan-jalan doang, tapi banyak semua orang bisa mulai berkegiatan lagi. Amin. Tuh ada yang nanya, Din, Kak Dinda, gunung apa yang pengen banget kakak daki katanya? Argopuro. Aku pengen banget Argopuro itu adanya di Jawa. Kenapa tuh? Dia itu gunung terpanjang di Jawa. Iya, tapi juga punya banyak landscape yang beda-beda. Jadi aku sukanya gunung di Indonesia dibandingkan gunung di luar negeri adalah gunung di Indonesia tuh misalnya dari perjalanan pendakian pos 1 ke pos 2 bisa savana, pos 2 ke pos 3 bisa kayak batu, tebing, dan lain-lain. Pos 3 ke pos 4 bisa yang kayak ada danau, tiba-tiba ada air panas di atas gunung gitu. Indonesia tuh kayak banget, bagus banget alamnya. Jadi aku ketagihan banget untuk explore di sini. Dibandingkan menurut aku gunung-gunung di luar tuh lebih monoton gitu. Gunung salju, salju putih terus semua dan nggak ada pohon-pohonnya. Sebenarnya kita kebiasaan di negara tropis kan, banyak pohon yang cantik gitu. Jadi lebih kaya sih sebenarnya pemandangan dan lain-lainnya. Nah, termasuk si Argopuro itu. Gunung Argopuro tuh setiap pos ke posnya tuh benar-benar memiliki landscape yang berbeda-beda dan aku pengen banget cobain. Yuk, Din. Oh ya, aku juga belum ke sana. Dari aku nari ya. Enggak, kamu videoin aku nari mungkin. Iya, tapi lucu sih Kak. Keren sih. Hari daerah
Karena di setiap alam. aku naik gunung juga nari, Din, gitu. Jadi Oh punya iya, kenang-kenangan itu. Oh, gitu. oh, maksudnya gimana nari? Nari Aku di alam emang kamu videoin. mau nari atau Aku videoin nari di aja alam karena sebagai mau dok. nari? Enggak, karena emang kan Karesa? suka juga naik gunung. Iya, naik gunung, terus habis itu ya emang pengen nari gitu. Di saat aku ngerasain sesuatu hal, Ah, aduh pengen nari gitu. Jadi kurang lebih juga. iya iya iya. Seru sih. Mungkin kita bisa bareng nanti, Din. Ya, boleh boleh. Satu saat ya kita bareng Ya, ya. ini terus ada pertanyaan lagi ya. Sejak kapan Kak mulai nanjak? Sejak kapan Eh, mungkin suka naik gunung? Hmm, sejak kuliah. sejak Sejak kuliah kuliah. kan. Iya, mulai dari kuliah aku naik gunung. Mm-mm. Terus apalagi pas skripsi itu naik gunung banget. Mm-mm. Iya pas iya iya pas ending-ending kuliah sih justru tahun-tahun akhir aku kuliah aku mulai naik gunung. Mm-mm. Karena sebelumnya waktu aku itu maksudnya kita kan hidup itu by prioritas ya, iya nggak sih? Mm-mm. Kalau aku gitu Iya, maksudnya bener kayak dong. ada kerja Mana dulu dan yang harus. waktu itu kan kuliah kan, jadi ada kuliah dan kerja gitu. Jadi aku nggak punya waktu main. Tapi pas Mhm. udah semester akhir, kerja aku udah mulai fleksibel. Jadi aku udah mulai kerjanya fleksibel, terus sedikit waktunya dipakai untuk main-mainnya karena aku bener-bener pengen banget explore. Jadi aku pakai mainnya awalnya ke pantai sih, tapi akhirnya aku Hmm. pakai untuk naik gunung aja deh. Karena pas coba naik gunung lebih kaya setelah pulang gitu dibandingkan kita habis liburan ke pantai. Pergi liburan ke gunung tuh capek banget, cuman kayak Mhm. kaya dengan Tapi ceritanya, feel-nya kayak beda ya. pengalamannya lebih banyak, kayak aduh Mm-mm. kayaknya Punya beda deh. teman nambah ya. Iya. Nah, mau disapa lagi nggak nih? Apa eh lagi? ini yang terbaru nih dari Boleh, Ramdhani boleh, boleh. Mulham. Ramdhani nanya pertama naik gunung Boleh. mana. Pertama naik gunung mana? Naik Gunung Semeru di Wow. Malang. Semeru tuh di Malang ya? Iya di Malang, di Bromo. Bromo Tengger Semeru. Di situ. Tuh, Dan itu pertama naik. bikin aku jatuh cinta banget karena Karesa tahu Gunung Semeru gak sih? Tahu, aku juga udah ke sana Itu sih. Ranu Kumbolonya gila kan Kak? Mm-mm. Kayak cantik parah banget gitu. Kayak kalau Jadi aku diajak lagi nggak ke sana itu kayak nggak nolak ya, Din? nggak nolak, nggak nolak. Aku to Nggak be honest, aku nolak. udah 2 kali ke Semeru dan aku nggak kapok. Aku mau lagi. Tapi aku Mau nggak mau puncak lagi lagi. sih. Cukup. Kalau puncak Ranu Kumbolo aja cukup ya. Kalimati deh Kak. Kalimati juga asik sih. Ya, Kalimati juga Mm-mm. ya itu sangat indah ya alam-alamnya. Nah, Hmm. ada nggak sih, Din, menurut Dinda kekurangan dari alam Indonesia ada nggak? Kekurangan dari alam kita, oh my god, aku nggak berani ngomong kayak gitu, nggak ada kurangnya Kak. Bukan alamnya kayaknya yang kurang nih ya. Iya, mungkin pribadi kita mungkin setelah aku mungkin bukan ngomongin tentang kurangnya alam Indonesia ya. Aku Hmm, mungkin boleh taruh sedikit harapan buat teman-teman yang nonton live ini, ada ya, sekitar 200-300 orang 200 ya. yang mungkin di sini juga teman-teman pernah nyoba naik gunung atau suka juga bermain di alam terbuka. Aku harap sih dengan kita sudah diuji, diberi jeda dengan pandemi corona ini, alam juga sudah diberi kesempatan jeda untuk istirahat sejenak. Hmm, Semoga rasa kita untuk menjaganya lebih besar lagi dengan cara minimalnya tidak hmm. membuang sampah sembarangan, membawa Nah, kembali sampah yang kita bawa ke alam sekecil hmm, apapun, karena sampah plastik itu bisa tahan beribu-ribu tahun dan hmm, susah terurai. Terus juga sampah plastik yang bahayanya adalah ketika kering, ketika gunung atau alam itu sudah memang sedang kemarau gitu. Terus nggak hmm. ketahuan bahwa di situ ada sampah dan ternyata itu bekas kita, itu Betul. bisa yang kayak kena pantulan matahari dan akhirnya mereka bisa kebakar dan itu bisa menjadikan Hmm, kebakaran hutan. Jadi semoga setelah jeda ini terjadi oleh
Tuhan mengizinkan corona hadir di dunia, lalu kita jeda sejenak, alam juga sebenarnya bagus untuk alam untuk tidak dihampiri oleh manusia gitu, istirahat bentar. Semoga nanti kita datang lagi ke alam, lalu kita ngelihat perubahan yang sangat-sangat luar biasa, misalnya alam jadi cantik dan Amin, lain amin. gitu. Rasa kita untuk menjaganya lebih tinggi lagi sih, sehingga tidak ada kata apa kurangnya alam kita, karena yang kurang sebenarnya kita kurang menjaga mungkin. Benar, sebenarnya bukan alamnya yang kurang, tapi manusianya yang kurang menjaga. Sebenarnya tujuannya ke situ tadi. Biar ada yang nanya nih, gitu kan. Nah, nah menurut Dinda, Hmm. selama Dinda jadi pendaki ya, kira-kira olahraga apa sih dan stamina supaya tetap terjaga? Kan itu hobi juga ya, terus maksudnya Dinda seneng juga gitu. Selain itu, gimana jaga stamina, terus olahraga apa sih gitu? Untuk saran-saran para pendaki nih. Kalau aku sih sebenarnya biasanya waktu zaman aku masih kuliah atau nggak sampai udah lulus kuliah juga aku masih kayak teman-teman aku ada kayak perkumpulan gitu. Mereka mapala, terus aku suka ketemu sama mereka untuk kayak ikut latihan fisiknya di kalau di Jakarta di GBK kita latihan bareng di situ lari. Terus ada beberapa set yang biasanya kita lakuin. Cuman karena pandemik ini kita semuanya harus di rumah aja, apa yang mau dilakuin di rumah, aku juga ada beberapa olahraga yang biasanya aku jaga untuk tetap fit, tetap kurus. Biar nanti kalau Tetap misalnya kurus. pendakian lagi kita juga udah terjaga badannya, maksudnya masih terlatih gitu ototnya untuk melakukan pendakian. Biasanya aku ngelatih kaki, tangan, melatih kaki, tangan, dan perut. Perut jarang sih, lebih sering ke kaki dan tangan. Kalau tangan untuk climbing, kalau kaki untuk trekkingnya. Jadi itu yang harus paling sering dilatih sih. Jadi kaki sama tangan tuh teman-teman buat yang sering mendaki dan yang Set kakinya belum sih kan mungkin. banyak ya Kak, ada squat, ada jump squat, Ada ada jam lari ninja, juga ya kan? lari itu benar-benar kardio banget. Mm-mm. Sisanya sih sebenarnya yang tadi aku bilang fokusnya di kaki dan tangan aja. Nah kalau tangan juga bisa sit up ya, tangan bisa push up. Push up juga bisa ya. Aduh ngelek. Din, cek cek Yes. cek cek. Aku aman sih. Halo. Aku aman. Cek cek. Udah ya. Ya. Oke. Tuh ada pertanyaan lagi. Gunung terindah menurut Kak Dinda? Gunung Rinjani. apa katanya? Rinjani. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Cantik banget Gunung Rinjani. Ada danaunya di Segara Anak. Mirip kayak Semeru. Kalau Semeru tuh versi cowok, versi gantengnya. Kalau Rinjani versi cantiknya. Kalau Rinjani tuh yang aku surprise tuh di Segara Anak setelah kita dari puncak. Jadi kalau aku rutenya waktu itu ke puncak dulu, dari puncak baru turun ke Segara Anak. Di Segara Anak tuh ada apa ya, air yang panas yang keluarnya dari gunung. Jadi kayak oh my god itu cantik banget. Saya kaya banget deh gunung kita, gunung Indonesia kayak. Indonesia tuh nggak ada tandingannya ya? Iya. Nggak ada tandingannya. Nah, ini resiko terbesar sebagai pendaki perempuan. Menurut Dinda tuh gimana? Resiko terbesar mungkin semua, bukan hanya perempuan ya sebenarnya. Resiko pendaki sebenarnya paling bahaya adalah ya paling nggak aman adalah ada hipotermia, ada kecelakaan gunung macam-macam, ada yang jatuh dari tebing dan lain-lainnya. Makanya safety first aja. Yang penting kita jaga keselamatan kita. Kalau kitanya saja sudah menjaga, ya memang harus kecelakaan di gunung ya itu mah takdir jatuhnya. Cuman kalau kitanya nggak menjaga dengan tidak memakai sepatu gunung yang benar, dengan tidak memakai gear yang tepat di alam terbuka, terus kita kepleset lalu jatuh di sana, itu sebenarnya kecerobohannya datang dari diri kita gitu, kelalaiannya. Jadi minimal kalau ngomongin paling bahaya ya ada hipotermia dan ada jatuh dan ada meninggal gitu. Itu paling parah, dan itu bukan hanya untuk perempuan aja, untuk laki-laki dan untuk semua pendaki sebenarnya.
untuk semua orang. Jadi yang penting Balik kita lagi. safety first aja, safety Ya, balik prosedurnya. lagi ke SOP tadi ya, yang harus Iya, diingat bawa. pertama adalah yang pertama kita harus tetap menjaga diri kita sendiri ya, Din. Maksudnya kita Iya, harus prepare, kita nggak boleh ngandelin teman-teman yang ikut sama kita, ya nggak kan? bisa, Nggak bisa, itu harus dari diri kita sendiri dulu yang harus siap, olahraga, tidur yang cukup, ya kan? Terus alat-alat semuanya sesuai tadi betul. yang udah kita bahas di SOP itu, ya kan? Nah, Dina pernah nggak, udah pernah belum ke gunung luar? Aku cuman baru ke Gunung Fuji doang. Gunung Fuji. Nah, boleh dong Din diceritain gimana tuh Gunung Fuji, kan jadi punya kayak bukan perbandingan ya, karena kalau dibandingkan nggak ada habisnya gitu. Jadi mungkin pengalamannya di Gunung Fuji itu gimana? Jujur Pengalaman aku menarik Dinda. jujur aku nggak suka. Oh, nggak suka. Nggak Lebih suka, berarti cantik nggak menarik. Gunung Indonesia. Lebih cantik Gunung Indonesia. Ada satu yang menarik di Mm-mm, sana, menurut aku. mm-mm. Di Yang sana menurut tuh Dinda menarik aja. ah, Mm-mm. sunrise di Gunung Fuji itu bagus banget. Mm. Karena Mm. Gunung Fuji sendiri memang terkenal adalah negara matahari kan. Mm-mm. Negara matahari. Jadi ketika aku ke sana, kebetulan lagi Mm-mm. summer waktu itu seasonnya. Terus Mm-mm. juga aku benar-benar berhasil lihat sunrise yang indah. Maksudnya waktunya biasanya kan kita gagal bangun ya kalau sunrise. Aku berhasil Mm-mm. bangun untuk lihat sunrise dan emang wow Wow. banget sih ternyata sunrise Mm-mm. di sana. Tapi Mm-mm. kenapa aku bilang nggak suka, karena menurut aku itu bukan pendakian gunung sih. Itu pendakian gunung sih, cuman udah jatuhnya lebih ke trip, tour trip gitu loh kak. Tour trip. Soalnya kayak Tingginya berapa kayak sih, Din? naik Bromo. Oh, kayak naik Kayaknya Bromo. Tingginya berapa? Gunung Fuji berapa ya? Coba aku cari. Lupa ya. Gunung Gunung Fuji. Fuji. Terus di sana tuh kayak kita nggak boleh buka tenda. Kita di sana ada hotel-hotel gitu kak, hostel pokoknya ya hotel gunung lah, yang hotelnya juga walaupun hotel tapi tidurnya tuh kayak pindang gitu loh, semua orang by group gitu. Misalnya satu tour bawa satu bus isinya 30 orang, nanti satu hotel itu di booking untuk kloter A itu untuk 30 orang. Jadi 30 orang itu akan tidur pakai sleeping bag berbaris. Kita nggak buka tenda. Jadi di sana hotel. Sistemnya kayak gitu. Dan memang nggak boleh buka tenda di sana. Jadi udah kayak tour gitu. Udah kayak setiap pos ada kafenya. Ada penginapannya. Ada penginapannya, ada kafenya. Terus juga pokoknya sampai ke puncak, bahkan di puncak ada ini emang canggihnya teknologi di Jepang ya. Di puncak ada kantor pos di puncaknya Gunung Fuji dan ada wifi. Jadi wah, istimewa ya. Ada McD nggak, Din? nggak ada. Nggak ada ya. Ada sushi. 3.000 ya ketinggiannya. 3.776. Ya, wah menarik juga itu ya, nggak pakai tenda gitu kan, terus habis itu sampai atas pun ada wifi. Karena kan itu Jepang ya, jadi Jepang tuh on time banget kan. Jadi kalau misalnya dia bilang, oke, we will break 5 minutes, literally 5 minutes kita cuma break. Jadi kayak setelah 5 minutes, oke, move gitu kayak, hah, kita cuma baru 5 menit, ibaratnya kayak baru aja minum gitu, pegelnya masih kerasa tapi udah disuruh jalan lagi. Dan itu sampai di puncak, kita udah nyampe puncak. Terus kita lihat-lihat puncak. Oke, kita akan berhenti di summit. Maksudnya di puncak ini 15 menit ya. 15 menit exactly kita harus turun lagi ke bawah. Jadi nggak boleh lama-lama. Karena yang naik Gunung Fuji ketika summer itu tuh dalam satu hari sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Jadi kita turun. Diwaktuin. Iya, segala-galanya di waktu. Jadi kayak kurang nyamannya di situ mungkin ya. Jadi kayak kadang-kadang kan waktu kita menikmati tuh beda-beda ya, ada yang suka lama, ada yang suka bentar gitu. Jadi aku ngerasa kayak dikejar-kejar banget nih waktu pas kemarin dikejar waktunya. Ya, itu kalau misalnya ada yang nggak sesuai ditinggal tuh ya, Din, misalnya 5 menit gitu, tinggal sih, karena kan si tour guide-nya itu dia inget sama muka kita satu-satu gitu kan. Cuman kayak kita bakal kayak dibawelin
udah dibawelin, kita disuruh jalan paling depan supaya kalau kita berhenti Nggak lagi telat kita lagi. dorong-dorong, move gitu, kayak sial. Iya, iya. Aduh, menarik ya, menarik juga ya. Iya. Ya mungkin karena sebentar ya di atas, jadi apa namanya, mungkin nggak terlalu tertarik ya. Nah, nikmatinnya mungkin sedikit. Ditambah ya itu tadi landscape-nya kayak biasa aja. Kalau aku bisa gambarin sedikit, mungkin sedikit tracknya menuju ke sunrise Ke Gunung Bromo. atas. Tahu pernah sunrise ke Gunung Bromo nggak? Pernah. Ada Nah tangga itu, kan? exactly, tangga gitu, terus kayak emang Gunung Fuji tuh kayak cuma zigzag doang gitu. Jadi aku pikir juga bakal ada kayak salju gitu di atasnya, ternyata pas sama nggak ada salju, dan Nggak ada. jalanannya tuh cuman kayak batu, terus dia udah ngebuat jalanannya tuh kayak zigzag, jadi kayak jalannya gini terus aja gini, kayak kita bakal Tapi zigzag gitu ya? gini. Iya, kita bakal gitu aja terus. Bahkan karena di atasnya ada kantor pos, jadi si Gunung Fuji ini lagi banyak melakukan pembangunan. Terus ada bulldozer lewat, jadi ketika kita lagi jalan tiba-tiba ada bunyinya gitu dong. semua orang disuruh ke samping karena bulldozer mau lewat, kayak kita udah capek jalan kaki terus ada bulldozer lewat. Kayak itu sih Kak, kadang-kadang aku jadi ngerti sama orang-orang di desa atau di kaki-kaki gunung yang ngerasa kadang-kadang perubahan itu tidak selalu menjadi baik, ya nggak sih? Kadang-kadang Iya, benar. keasrian tuh lebih baik dibandingkan kita melakukan perubahan, pembangunan yang akhirnya merusak aslinya daerah. Alam. Iya. Bener Din, bener banget. Nah itu juga sebenarnya yang harus kita jaga ya, sebenarnya bahwa alam di Indonesia itu emang yang paling indah ya. Betul. Gitu. Yang harus diingetin sebenarnya teman-teman, kita saling mengingat bahwa jangan buang sampah, plastik, ya kalau naik gunung dibawa turun lagi, ya nggak sih Din? Kadang-kadang aku juga sedih sih kalau naik ke atas terus sampahnya tuh udah banyak banget gitu kan. Terus kalau habis itu dibakar, kan lama-lama bisa jadi kebakaran hutan, iya kan? Iya. Gitu. Ini nggak bagus juga buat udara kalau dibakar. Coba nih, kita sapa lagi nih, mungkin banyak yang mau nanya lagi, Din. Boleh. Nih. Kak, kangen gak sih main ke alam? Mungkin ada yang baru join nih. Kangen banget lah, kangen banget. Parah. Kangen banget ya, parah. Kangen itu sih. Apalagi aku lagi ngedit video gitu kan. Aku lagi bikin sebuah video narasi gitu yang pengen aku bikin. Yang lagi proses. Aku bikinnya tentang narasinya tentang aku rindu banget sama gunung gitu. Aku bikin dari footage yang ada, dan di situ aku ngerasa kayak ya ampun, aku kangen banget sih sama gunung, karena aku liatin footage zaman aku naik tuh kayak seru banget, pengen. Tapi ya nggak apa-apa, belum bisa. Iya. Ini satu lagi pertanyaan ya, Din. Kalau harus pilih teman mendaki bareng, karena waktunya udah mau habis. Pilih teman mendaki bareng. Pilih yang kayak apa, Din? Karena Dinda berpengalaman juga kan, udah naik gitu, udah banyak ketemu teman-teman gitu. Yang kayak apa sih temen yang Dinda pilih untuk naik gunung selanjutnya? Kalau bisa milih. Kalau boleh jujur, aku sih nggak tahu sih ya. Nggak tahu sih ya. Aku kayaknya bingung ngomongnya. Kayak aku pengen ngedakinya sama teman-teman aku yang udah kenal aja deh, Kak. Yang udah kenal aja ya? Yang udah kenal aja. Kalaupun enggak juga mungkin sama teman-teman yang ya asik aja sih. Nggak membeda-bedakan siapa dia. Lebih ke kita sama-sama manusia aja yang mau nikmatin alam. Yang enggak, dan yang pasti adalah nggak ngeyel tuh misalnya kan nafsu makan hilang atau apa, terus kita minta maksudnya ngasih makan supaya dia nggak sakit kan, karena kalau sakit juga kan nggak enak juga yang repot. Di jalanan ada yang sakit jadi aku lebih suka sama orang-orang yang asik aja sih, nggak ngeyel gitu. Nggak ngeyel, yang bisa diajak kerja sama ya intinya ya. Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan dan harapan dari Dinda buat teman-teman pendaki nih khususnya?
harapan, terus pesannya gitu untuk dari Dinda untuk ke teman-teman pendaki dan untuk Indonesia sih sebenarnya. Hmm, Mumpung untuk banyak Indonesia nih, ya. jadi iya. Kayak pokoknya itu tadi sih aku mungkin ulang lagi aja. Mungkin tadi ada yang belum Belum gabung. dengar. Jadi itu sih kita ambil positifnya aja dari apa yang terjadi sekarang selama beberapa bulan terakhir ini, yaitu pandemi COVID kan. Yes. Mungkin ada hal negatif yang teman-teman rasain di sana. Tapi juga aku mau ngajak semua nih yang ada di sini sekarang, ayo kita lihat dari sisi positifnya, yaitu alam kita menjadi relax, alam kita menjadi banyak sekali kayak kanal di Venesia jadi bagus, terus juga gunung-gunung di Nepal jadi kelihatan dari kota gitu, berarti polusi mengurang dong. Jakarta juga kan kemarin polusi mengurang, langit biru, bagus banget kan semuanya. Cerah terus Jadi, langit ada ya. sisi positifnya pasti. Sehingga mudah-mudahan setelah jeda ini misalnya kita pelan-pelan semua sudah balik lagi ke new normal. Ini kan sekarang lagi proses new normal. Mudah-mudahan bisa kembali normal tahun depan ya. Amin, amin, amin. Harapannya sih adalah teman-teman yang emang suka bermain di alam terbuka lebih bisa menjaga, lebih bisa aware lagi bahwa alam kita perlu dijaga sih. Bukan kita meneriakan orang lain untuk menjaganya, tapi kita menjaganya. Kita menjaganya dengan cara ya lihat sampah buang, kita bawa sampah buang ke tempatnya, atau bahkan kalau misalnya kita bawanya naik ya kita harus bawa turun lagi. Jangan ditaruh di atas karena gunung itu bukan tempat sampah. Iya, betul. Dimulai dari diri sendiri ya, Din. Yep. Dan gunung bukan tempat sampah. Ada jangkrik katanya. Iya, aku jadi berasa di gunung dari tadi. Iya, Enak banget. rumah aku masih, alhamdulillah masih cukup banyak pepohonan. Enak sih. Ya, ini waktunya udah mau habis, Din. Semoga kita ada kesempatan lagi. Makasih banyak ya. Makasih banyak atas waktu sharingnya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Ya, Terus buat sehat-sehat. Semoga kita ketemu lagi, cepet ketemu ya, Din. KKN. iya, harus KKN ya, semoga ya KKN. Masih tertunda, iya. Oh iya, sama semoga kalau ada kesempatan collab sama Peko ya, Din. Mungkin Ya, tentang alam bisa. boleh. Ya. Makasih banyak ya atas waktunya. Sehat-sehat. Ya, oke. Sampai jumpa. Semangat terus, Din. Dadah. Dadah. Nah, makasih yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus akun Peko Teater di Rabu dan Jumat jam 19.30 yang narasumbernya nggak kalah seru. Oke? Sampai jumpa di Masagi minggu depan. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf, saya undur diri kalau ada kekurangan. Bye. Selamat malam.